massa buatan Jepang. Oleh karena itu, Jepang membentuk organisasi militer dan organisasi militer. Ada 5 organisasi militer dan semi militer yang harus diketahui. Simak video ini terus ya. Yang pertama ada Seinendan. Jepang membentuk organisasi ini pada 29 April 1943 yang bertujuan untuk memperkuat garis belakang dari pertempuran Timur Raya. Yang kedua ada Kiibodan. Kiibodan adalah organisasi yang didirikan bersamaan dengan Seinendan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Tugas organisasi ini adalah memelihara keamanan setempat agar organisasi ini berada di bawah pengawasan polisi. Yang ketiga, Fujinkai. Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai dibentuk pada tahun 1943. Fujinkai adalah organisasi yang mengerahkan wanita untuk memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib maupun kesejahteraan rakyat. Usia anggota Fujinkai minimum 15 tahun, sedangkan maksimum tidak dibatasi. Kemudian yang keempat ada Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Heiho ini diumumkan dibentuk pada tanggal 24 April 1943 di Jawa, sedangkan di Sumatera Baru diumumkan pada Mei 1943. Heiho ini memberikan kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk menjadi perwira yang sejajar dengan perwira Jepang. Yang kelima, PETA. Pada 3 Oktober 1943, Saiko Shikika mengeluarkan Osamu Seirei nomor 44 tentang pembentukan tentara sukarela untuk mempertahankan Pulau Jawa yang selanjutnya akan dipanggil dengan PETA, yaitu Pembela Tanah Air. Joyo binangun, awit saking meniko suruh poro tiang gawi langkung poro pemuda gadah sami saijek kalian bala tentara ganipong perlu ambiantu tumrap peperangan wonten ing tanah gawi membela tanah air. Ampun. Ada 3 program yang dicanangkan pada saat politik etis, yaitu program pendidikan, program irigasi, dan program emigrasi. Nah, salah satu program tersebut rupanya berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, yaitu program pendidikan yang melahirkan kebangkitan nasional. Pendidikan merupakan program yang berfokus untuk mensejahterakan sumber daya manusia, yang dimana pemerintah kolonial memberikan pendidikan gratis pada masyarakat Indonesia agar tidak buta huruf dan buta angka. Namun, mereka mendapatkan upah yang kecil. Dengan demikian, adanya pendidikan di Indonesia memberikan dampak positif bagi Budi Utomo dan Muhyiddin. Dengan begitu, mereka mendirikan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Perhimpunan Indonesia. Dari adanya organisasi itu, lahirlah kebangkitan nasional. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, Dr. Wahidin Sudirohusodo juga mensosialisasikan
dana pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Dana bagi mereka yang kurang mampu ini disebut dengan studi forum. Yang kedua ada Serikat Islam. Organisasi ini awalnya bernama Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samahudi pada tahun 1911 di Solo. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk melindungi para pengusaha lokal dan bersaing dengan pengusaha non-lokal dengan memonopoli batik. SDI kemudian diubah menjadi Serikat Islam atau SI yang diketuai oleh Cokro Aminoto pada tahun 1912. Setelah menjadi SI, keanggotaan SI menjadi besar karena semua orang boleh ikut ke dalamnya jika beragama Islam. Akan tetapi pada tahun 1921 SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu ada SI putih dan SI merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. SI merah yang berpusat di Semarang berhaluan menjadi komunis. SI putih berpusat di Yogyakarta. Juga ada Inus Partit. Inus Partit didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini adalah Dr. E.F.E. Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang dikenal sebagai tiga serangkai. Inus Partit bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Tersebut ditujukan melalui tulisan RM Sulawesi Sudaningrat yang seandainya aksara Belanda. Oleh karena itu, pada 4 Mei 1913, Inus Partit dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia ini digunakan untuk menunjukkan identitas diri dan negara, serta menggantikan kata Hindia Belanda. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak pernah meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Yang kelima, ada Partai Komunis Hindia. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terlarang serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Bovendigul. Adapun yang keenam yaitu Partai Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan PNI. Setelah kongresnya pada tahun 1928, anggota PNI semakin banyak dan semakin meresahkan pemerintah kolonial. Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh utama PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Mas Kun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Pada proses pengadilan tersebut, Insinyur Soekarno mengajukan gugatan yang berjudul Indonesia Menggugat.